Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 093 ingin mempraktikkan modul 2.3 tentang praktik coaching. Perkenalkan, nama saya Andreas Triwaluyo Aji Saputro. Saya sebagai observer. Saya Irsan sebagai coach. Saya Mutmaina sebagai coaching. Guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Halo, selamat siang Pak Irsan. Siap Pak Andre. Ya, baik Pak Irsan. Saya ingin nih Pak Irsan ya. Hari ini kan Pak Irsan ingin melaksanakan coaching ya. Iya Pak. Nah, pada saat akan melaksanakan coaching, saya mohon izin untuk menjadi observer Pak. Ya, saya akan mengamati Pak Irsan ya. Saya akan mengamati saat akan melaksanakan coaching dengan rubrik penilaian Pak. Ya, seperti apakah nanti yang ingin diobserver Pak Irsan ya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur tirta atau belum gitu Pak ya. Kemudian, bagaimana Pak Irsan nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot serta bagaimana coach menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Irsan. Nah, jangan lupa Pak Irsan nanti juga menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coach ya Pak ya, yaitu berkaitan dengan kemitraan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelumnya ini Pak Irsan akan memberikan beberapa pertanyaan nih ya. Siap ya? Siap Pak. Nah, pertanyaan pertama ya, untuk kompetensi apa yang ingin Pak Irsan kembangkan? Baik Pak, untuk saat sesi coaching ini kompetensi yang akan saya kembangkan adalah pertama yaitu hadir secara penuh, kemudian mendengarkan aktif, yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot agar coaching menemukan solusinya. Oke, baik nih Pak Irsan ya. Dari kompetensi tiga tadi yang sudah disampaikan, ini kompetensi mana yang akan Pak Irsan kembangkan secara spesifik nih Pak? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu kompetensi mendengarkan secara aktif, karena ketika coach bercerita saya mau tidak mau harus mendengarkan secara aktif agar coachnya itu menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Oke, wah luar biasa, saya mengapresiasi daripada jawaban Pak Irsan ya. Nah, kemudian nih Pak Irsan, indikator mana yang menunjukkan bahwa Pak Irsan ini dapat dikatakan berhasil Pak? Indikator dari coaching apabila dikatakan berhasil yaitu ketika coach itu mendapatkan solusi dari rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya oleh coach Pak. Oke, baik nih Pak Irsan ya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya ya. Silahkan nanti Pak Irsan bisa melaksanakan ya, melakukan praktek coaching ya. Kemudian selalu ingat ya apa yang tadi telah disampaikan ya oleh Pak Irsan tadi, melakukan coaching semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, semangat ya Pak Irsan ya. Baik Pak, siap. Assalamualaikum Pak Irsan. Waalaikumsalam Bu Muti. Pak Irsan ada waktu buat saya? Sebentar ya, saya lihat jadwal saya. Oh ya. Baik, untuk hari ini sepertinya tidak ada rapat. Silakan Bu Muti, ada apa? Ya, begini Pak, inilah saya sedang bingung gitu Pak ya, karena kondisinya sudah 3 tahun ini saya tuh merasa tidak ada peningkatan Pak untuk kinerja yang saya lakukan. Artinya saya ingin ada peningkatan yang baik gitu Pak untuk perolehan anak-anak di kelas 12 Pak, untuk melanjutkan ke perguruan tinggi Pak. Oh baik, saya mengapresiasi ya Bu Muti sudah mau bercerita dengan saya dan berusaha untuk mencari solusi. Berarti tujuan Bu Muti apa aja ya menurut Bu Muti menceritakan ini ke saya? Saya ingin Bapak bisa membantu saya, karena saya punya sebuah keinginan gitu ya, ke depannya itu nanti saya akan melakukan sebuah kegiatan supaya anak-anak di kelas 12 itu Pak bisa bertambah untuk masuk ke perguruan tinggi Pak. Baik,
hebat sekali ya, berarti usaha Bu Muti dan pemikirannya agar kelas 12 itu semangat untuk melanjutkan perguruan tinggi. Iya Pak. Nah, masalah lain ada nggak ya Bu? Kira-kira untuk permasalahan ini gitu, hambatannya apa sih gitu? Saya identifikasi. Saya melihat Pak, sepertinya anak-anak ini kurang termotivasi. Ditambah juga orang tua Pak, kayaknya kurang mendukung Pak. Baik, tadi anaknya kurang motivasi permasalahannya, terus orang tua kurang mendukung. Iya. Nah, ini berkaitan dengan Ibu, skala profesionalitas Ibu ketika ada permasalahan ini di angka berapa? Saya pingin sih untuk ini ya, karena sudah berjalan 3 tahun ya Pak, supaya ada peningkatan yang banyak, itu saya di angka 8 lah Pak. Di angka 8. Terus solusi atau rencana aksi yang ingin Ibu kembangkan dari permasalahan ini apa? Saya pingin Pak untuk kegiatan pendampingan anak itu dimulai Pak, lebih banyak jumlahnya, terus juga materinya lebih bervariasi. Terus saya juga ingin untuk seminar parenting Pak, untuk orang tua itu ditambah jumlahnya Pak. Jadi seminar parenting itu supaya menyadarkan dan semakin membimbing orang tua gitu ya, Iya Bu, Pak, ya? iya. Dalam mendidik anaknya di rumah. Iya Pak, iya. Ya, berarti luar biasa sekali idenya Bu Muti. Nah, kira-kira untuk melaksanakan rencana tersebut Ibu membutuhkan waktu berapa lama? Saya sih pengennya saya bisa mengeksekusi minggu ini Pak. Seminggu ini Iya. ingin Ibu eksekusi. Iya Pak. Terus siapa aja yang Ibu libatkan dalam kegiatan ini? Saya rencananya itu saya pengen melibatkan wali kelas Pak. Orang tua sudah pasti, jadi semua orang tua kelas 12. Terus saya juga ingin rekan sejawat ya Pak, Bapak Ibu guru juga mengetahui ini. Terus pihak manajemen dan juga kepala sekolah Pak. Baik, berarti semua pihak terlibat gitu. Iya Bu, Pak, ya? iya. Terus Ibu membutuhkan fasilitas apa sih semua untuk rencana ini supaya berhasil gitu? Yang pasti sih saya melihat bahwa harus ada undangan ya Pak, Iya. informasi kepada orang tua. Terus kita juga membutuhkan aula untuk pertemuan. Terus juga mungkin nanti kita mendayagunakan nih Pak website kita dan juga forum diskusi Pak, berupa WA gitu ya dengan orang tua. Jadi mungkin nanti follow up setelah kegiatan itu kalau ada tanya jawab bisa melalui forum itu Pak. Baik, luar biasa sekali ide yang Ibu kembangkan ini. Berarti Ibu juga sudah berusaha untuk inovatif gitu ya Bu, ya, menggunakan teknologi terkini dalam diskusi tersebut. Nah, kira-kira komitmen dan nilai apa sih yang Ibu dapatkan dari rencana aksi tersebut? Apa yang nilai yang dalam Ibu usahakan dikembangkan ke depannya? Iya Pak, saya ingin dalam hal ini ya anak-anak itu mengalami sebuah peningkatan Pak untuk perguruan tinggi, mereka memiliki motivasi dan impian mereka terhadap cita-cita mereka tercapai Pak. Bagus sekali. Semoga Ibu konsisten dalam merencanakan aksi tersebut. Kalau Ibu butuh bantuan silakan Ibu bicara ke saya juga. Untuk berikutnya kira-kira Ibu mau mengadakan pertemuan lagi nggak dengan saya gitu? Saya maunya sih Pak, setelah nanti ada kegiatan ini kan saya mau eksekusi nih Pak minggu ini. Kemungkinan besar sih 2 minggu setelah itu kan kita bisa melakukan kegiatan. 1 bulan lagi deh Pak, saya mohon nanti Pak Irsan bisa jadi teman ngobrol saya lagi. Baik, saya akan selalu menyediakan waktu untuk Bu Muti agar kita tahu ya bagaimana proses dan progresnya ke depan. Iya Pak. Baik, apakah ada yang ingin Ibu lanjutkan, ada yang ingin Ibu tambahkan? Ya, saya rasa cukup Pak. Saya senang sekali. Terima kasih banyak Pak Irsan. Baik, sama-sama ya Bu Muti. Silakan Bu Muti. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke, baik Pak Irsan ya. Kita tadi ya saya sudah mendengarkan Pak Irsan sudah melaksanakan coaching ya tadi bersama dengan Ibu Muti ya kan. Nah sekarang ini Pak Irsan yang ingin saya tanyakan sekarang Pak Irsan ya nih
Untuk perasaannya Pak Irsan nih setelah melaksanakan coaching itu tadi bagaimana nih Pak? Baik Pak, perasaan saya setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sangat senang dan bangga karena saya bisa menggali akan permasalahan yang dihadapi coaching tersebut serta menemukan solusi atas permasalahan coaching tersebut sehingga si coach itu bisa menyusun aksi rencana ke depannya. Oke, baik, wah luar biasa ya. Nah kemudian ini Pak, berdasarkan permasalahan yang ada ini tadi ya kan. Nah, apa yang Pak Irsan dapatkan pada saat melakukan coaching tersebut? Baik, setelah melaksanakan coaching tersebut, hal yang saya dapatkan yaitu kita harus mendengarkan secara aktif sebagai coach. Yang kedua, dan kita juga harus ada kehadiran penuh presentnya sebagai coach. Dan yang ketiga, dengan dia mengikuti proses coaching tersebut, si coach itu menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi Pak. Oke, wah ini luar biasa ya. Jadi ini berjalan dengan efektif ya Pak ya? Iya Pak. Oke, baik, wah, luar biasa nih Pak Irsan ya. Jadi guru teladan nih sepertinya ya. Siap Pak. Kemudian nih Pak Irsan, berdasarkan yang sudah dilakukan tadi, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan nih untuk kedepannya nih Pak? Yang saya ingin kembangkan yaitu kompetensi dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, yaitu dengan menggunakan kalimat yang baku dan mudah dimengerti, terus menciptakan suasana dan iklim yang kondusif saat proses coaching karena kita juga memerlukan suasana yang tenang agar mencapai solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, jadi tenang, nyaman itu yang Iya. diharapkan ya saat pas proses coaching tadi ya Pak ya? Iya betul Pak. Ya, oke. Baik Pak Irsan, saya rasa ini cukup ya untuk pertemuan kali ini. Mungkin suatu saat nanti kita juga bisa bertemu kembali ya Pak Irsan ya. Iya, Pak, baik. Nah, oke, saya rasa cukup. Ya, saya ucapkan terima kasih ya Pak Irsan ya. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.